Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana ummatan sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli baitnya, kepada keluarganya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, para ahbab, para ikhwan rahimakumullah, sudah menjadi kepastian bahwa seluruh hamba ini sangat mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menginginkan madad daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pertolongan madad Allah Subhanahu wa taala. Baik dia makhluk yang rendah yang ada di bumi, ataupun yang di langit, di atas langit sana, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses datangnya madad daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini ternyata melalui wasilah, melalui perantaraan. Ya. Dalam hal ini Syekhuna wa qudwatuna bil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau berkata di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 653, halaman 653, tentang bahwa madad daripada Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada makhluk melalui perantaraan. Begitu saya akan bacakan teksnya yang ada di dalam kitab Jawahirul Ma'ani tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 653. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan dari sebagian perkataan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, qala radhiyallahu anhu, berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, qaidatun, ini adalah satu kaidah, satu patokan yang tidak bisa diganggu gugat. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala bi sabiqi ilmihi, telah menjadikan di dalam ilmunya yang terdahulu, wa nufudi masyiatihi, dan di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi, bahwasanya annal madad al wasilah, sesungguhnya madad pertolongan al wasilah yang datang ila khalqihi, kepada makhluk
min faidi rahmatihi, yang bersumber daripada faid ya, yang bersumber daripada curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atau bersumber daripada lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Huwa fi kulli asrin, madad tersebut di setiap zaman, di setiap waktu, yajri ma'al khasatil ulya, madad tersebut berjalan atau sampai ya, atau berkontribusi ya, tersalurkan madad tersebut beserta khasatul ulya. Jadi madad yang sampai ila khalqihi, annal madad al wasila ila khalqihi, madad pertolongan Allah yang sampai ke makhluknya Allah, itu berjalan terkontribusi ya, dibawa oleh seorang khasatul ulya. Maksudnya adalah orang yang khusus yang bermartabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min khalqihi, khasatul ulya ini sebagian daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan dari makhluk ini golongan yang khusus dan tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menambahkan bahwa minan nabiyyina wasiddiqin, dari golongan para nabi dan golongan halaman sebelumnya, yaitu di halaman 645, itu tidak ada kata tambahan minan nabiyyin wasiddiqin, tidak ada ya. Cuman katanya itu adalah bahwa putuh dan usul itu ya illa ala yadi ashabil idnil khas ka idni risalah, itu aja. Tidak ada kait, tidak ada ikatan bahwa dari golongan para nabi dan golongan siddiqin. Maka seorang ulama ya, Sayyidina Salahuddin Mahmud At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau memberikan syarah dari kata-kata ini adalah khasatul ulya, orang yang khusus yang pangkatnya tinggi itu, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum baginda Rasul, ini adalah golongan para nabi. Sedangkan setelah baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah golongan siddiqin atau golongan para wali. Maka para ahbab, para ikhwan rahimakumullah, jadi madad yang datang dari Allah itu tidak secara langsung diterima oleh makhluk, tidak, tapi ditampung dulu di khasatul ulya, baru nanti yang yang membagikan kepada makhluk itu adalah khasatul ulya, yang bagikan. Nah, para ikhwan, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menambahkan kalimat berikutnya, faman fazi'a ila ahli asri, barang siapa yang cepat-cepat bergegas, dia ini mengikuti
khoswatul ulya yang ada di zamannya, yang hidup sejaman dengan dia, min dawil khoswatul ulya wa sahibahum, kemudian menjadi sahabat mereka, menjadi santri mereka, waqtada bihim, dan mengikuti jejak langkah mereka, wastamadda minhum, dan mengambil madad, mengambil cahaya daripada mereka, faza binailil madad al-faidi minallah, maka orang tersebut ya menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. Apa keberuntungannya? Dia akan mendapatkan madad secara langsung dari wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman a'rado, sebaliknya, barang siapa yang berpaling, menolak, an ahli asyrihi, dari khasatul uliya yang ada di zamannya, mustagniyan bikalami man taqaddamahu minal awliya'il amwati, karena dia merasa cukup ya, dengan perkataan khasatul uliya yang terdahulu, yang sudah meninggal dunia, maka resikonya tubi'a alaihi bitoba'il hirman, maka dia hatinya akan disegel, akan ditutup ya, dengan segel penutupan, sehingga hatinya tidak dapat menerima ilmu, menerima cahaya jadi dari khasatul uliya yang ada di zaman tersebut. Padahal khasatul uliya yang hidup itu adalah menggantikan yang sudah meninggal. Nah, kemudian kalau kita konjugasikan kalimat yang ada di halaman 645 kemudian 653, ada istilah lain ya di Jawahirul Ma'ani halaman 412,